Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Kapanpun teman-teman melihat atau menyaksikan video ini ya, masih di kesempatan kali ini masih membahas mengenai latihan soal sertifikasi PPJ level 1 ya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti ujian PPJ level 1 bisa belajar bareng-bareng ya di sini. Ini berdasarkan apa namanya pengalaman saya ya, kemarin mengikuti ujian PPJ. Ini masih membahas mengenai manajemen rantai pasok ya teman-teman. Jadi saya fokus untuk satu modul itu supaya terbahas semuanya ya. Jadi nanti lebih detail lah, nanti di video-video terakhir mungkin akan saya genepin semua ya, sesuai dengan contoh dari teman-teman Pusdiklat. Oke, langsung saja ya ke soal yang pertama. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Jadi kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia atau supplier dilanjutkan dengan produksi di internal organisasi sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat atau customer merupakan gambaran dari apa? Apakah A. rantai supply pendek, kemudian B. rantai supply kompleks, C. rantai supply sederhana, D. rantai supply panjang. Nah, bagi teman-teman yang baru join mungkin ini ya biar ada gambaran. Nah, ini ada timer 5 detik. Jadi nanti setelah saya klik, timernya akan berjalan, nanti akan muncul jawaban yang sebenarnya. Oke, langsung saja. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang tepat adalah yang D ya, rantai suplai panjang. Penjelasannya apa? Yaitu ada di pengertian atau definisi dari rantai suplai panjang atau modul pengantar manajemen rantai pasok, yaitu ada di halaman 40 sampai 41. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. SCM dalam tahapan source di mana aktivitas SCM melakukan penelusuran penyedia, pemilihan penyedia, menerima pengiriman dari penyedia, pemeriksaan dan penyelesaian pembayaran, dan melakukan evaluasi kinerja penyedia atau supplier. Salah satu aktivitas PPJP yang berkaitan dengan SCM adalah apakah A. menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP. B. Melakukan proses produksi barang atau produk, layanan, servis, atau hasil kerja, result, dapat melalui penyedia atau dilakukan sendiri melalui swakelola. Kemudian C. Menyusun kegiatan berupa target fisik dan keuangan yang final yang akan diadakan melalui swakelola atau penyedia. D. Melakukan prosedur serah terima untuk barang atau jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia. Langsung aja. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang A ya, yaitu menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP. Jadi penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada tabel source ya, aktivitas SCM yang sesuai dengan keterangan ini ya, keterangan soal ini. Aktivitas PBJP yang tepat adalah yang A ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di modul pengantar manajemen rantai pasok ya di halaman 38. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Gambaran kegiatan dari rantai supply kompleks adalah A. Kegiatan yang diawali dengan pengadaan melalui penyedia, supplier, dan berakhir pada serah terima pada penggunaan barang atau jasa internal organisasi. B. Kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia, supplier, dilanjutkan dengan produksi di internal organisasi, sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat atau customer ya. C. Kegiatan yang menjangkau pelanggan eksternal melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri, dana dari investor atau lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya, misal lembaga riset ya. D. Kegiatan yang tidak menjangkau pelanggan eksternal dan tidak melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri, dana dari investor atau lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya, rantai supply kompleks. Nah, kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat yang
C ya, yaitu kegiatan yang menjangkau pelanggan eksternal, melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri, dana dari investor atau lembaga keuangan dan berbagai pihak lainnya, misal lembaga riset. Nah, pembahasannya ini ya teman-teman. Definisi atau pengertian rantai suplai kompleks pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 41. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, berikutnya. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, target 5 tahun, program, dan rencana kinerja merupakan aktivitas PBJP dari siklus apa? SEM apa nih? Apakah source, deliver, make, plan? Kira-kira yang mana? Langsung saja. A, B, C, atau D? Yang D ya, plan. Jadi teman-teman bisa lihat definisi plan itu menetapkan tujuan, strategi, dan rencana kerja multi tahun atau tahunan sesuai pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 37 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi nanti teman-teman bisa baca deskripsi untuk mengetahui ini ya, apa namanya, modul-modul. Nanti akan saya share modul dari 1 sampai 6 ya. Kemudian soal berikutnya. Berikut ini adalah aspek yang memenuhi kepentingan pelanggan kecuali A. Delivery, reliability, responsive, kemudian D. Agility. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, kecuali ya. Yaitu yang A ya, delivery. Jadi teman-teman bisa lihat aspek-aspek yang memenuhi memenuhi kepentingan pelanggan ada 3 ya, yaitu reliability, responsiveness, kemudian agility. Nah, pada modul pengantar manajemen rantai pasok tepatnya pada halaman 26 itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, berikutnya. Penerapan SCM pada level strategis adalah sebagai berikut, kecuali lagi ya. A. Membantu proses pengambilan keputusan dalam memilih kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah apa saja yang akan dibeli, disewa, alih daya, dibuat, dilaksanakan sendiri, atau diregenerasi ya. Kemudian menyelaraskan tujuan organisasi secara keseluruhan dengan strategi SCM. C. Perencanaan terpadu dan terintegrasi untuk saat ini dan masa yang akan datang. Atau D. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang terkait di lingkungan internal dan eksternal. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat A, B, C, atau D? Yaitu yang B ya, yaitu menyelaraskan tujuan organisasi secara keseluruhan dengan strategi SCM. Teman-teman bisa lihat pembahasannya yaitu pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 49 mengenai penerapan SCM pada level strategis ya. Jadi perlu diingat ya, berarti kan ini kan kecuali, berarti kan ini masuk, ini masuk, ini masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, berikutnya. Pada level taktis, ini penerapan SCM dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah meliputi berikut. Salah satu jawaban yang tepat. Nah, pilih salah satu ya. Apakah A. Pemetaan supply positioning model dan supplier perception model, B. Proses serah terima barang atau jasa, C. Penerapan teknologi informasi sebagai alat bantu kerja yang strategis, D. Keberadaan regulasi dan prosedur pendukung proses operasionalisasi SCM. Kira-kira yang mana? Pilih salah satu saja yang tepat jawabannya ya. Yaitu yang A ya, pemetaan, supply positioning model, dan supplier perceptioning model. Nah, teman-teman bisa lihat pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 50 mengenai penerapan SCM pada level taktis ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya perencanaan SCM meliputi rencana semua kegiatan yang ada dalam rantai supply berikut kecuali A. Rencanakan urut-urutan kegiatan dalam setiap segmen rantai supply. B. Tetapkan tingkat dan sasaran pelayanan. C. Tetapkan kualitas pelayanan. D. Berapa banyak dan luasnya jangkauan perencanaan. Nah, kira-kira yang mana? Ingat kata kuncinya kecuali ya teman-teman. Nah, yang D ya, berapa banyak dan luasnya jangkauan perencanaan. Teman-teman bisa lihat pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 51 mengenai perencanaan SCM ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, berikutnya.
Dokumen perencanaan SCM dalam rangka PBJP menjadi referensi untuk hal-hal berikut, kecuali lagi ya. A. Mencari potensi calon penyedia. B. Menyusun jadwal rencana pengadaan agar barang atau jasa hasil pengadaan dapat digunakan sesuai dengan jadwal optimal seluruh kegiatan dalam rantai supply. C. Meminta penawaran kepada daftar penyedia tetap atau melakukan proses seleksi. D. Mengurangi risiko kekeliruan memahami permintaan dari para pengguna. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah, ingat ya, kecuali ya, yaitu yang C. Meminta penawaran kepada daftar penyedia tetap untuk melakukan proses seleksi. Jadi teman-teman bisa lihat pada halaman 52 di modul pengantar manajemen rantai pasok mengenai dokumen perencanaan SCM dalam rangka PBJP. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, selanjutnya soal terakhir. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan PBJP dalam tahap ini sebagai berikut, kecuali A. Pengadaan kegiatan operasional berkelanjutan. B. Pengadaan untuk kegiatan mendesak. C. Pengadaan untuk kegiatan tanggap darurat. D. Pengadaan untuk kegiatan proyek. Kira-kira yang mana teman-teman? Soal terakhir, kecuali ya ini ya, ingat-ingat yang B ya, yaitu pengadaan untuk kegiatan mendesak. Pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 53-55 ya, mengenai hal-hal yang harus teman-teman perhatikan dalam rangka perencanaan PBJP. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mungkin video ini cukup ya. Jangan lupa like, subscribe tentunya untuk update soal-soal PBJ level 1. Kemudian jangan lupa ya untuk selalu komen ya, sebagai penyemangat saya untuk membangun konten-konten yang sama-sama belajar lah, seperti itu. Oke, dari saya cukup. Mungkin kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah ucap, atau ada koreksi jawaban, jangan sungkan untuk langsung berkomentar ya. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.